Halo bos, ketemu lagi dengan saya, masih membahas tentang seputar kelapa. Nah, pada video kali ini saya akan sedikit kasih bocoran tentang spek kelapa untuk kiriman ke Jawa Tengah seperti apa. Simak terus videonya. Pagi ini kita lagi ada proses pengupasan untuk persiapan muat. Nah, ini yang udah dikupas kelapanya. Nah, untuk spek kelapa untuk kiriman ke Jawa Tengah minggu-minggu ini yaitu kelapa permintaannya yang putih tua kayak gini. Cenderung mintanya yang agak muda seperti ini. Bukan agak muda, malahan kelapanya muda, masih budek-budek gini, belum kuncang air. Jadi kalau yang udah hitam kayak gini, nah kayak gini udah yang full tua, jadi kata bosnya itu minta disortir, jadi jangan dimasukin yang kelapa yang udah hitam kayak gini. Jadi maunya itu yang putih tua kayak gini, cenderung mintanya yang masih muda, masih ciri-cirinya merah tuh, masih cenderung masih muda. Permintaan pasar Jawa Tengah ya, terungkapannya untuk pasar Grobogan Purwodadi. Jadi spek kelapa itu, permintaan pasar itu enggak selawasnya, enggak seterusnya mintanya harus gitu, berbeda-beda, mungkin tergantung permintaan konsumennya. Kadang-kadang mintanya yang tua-tua, yang full tua kayak gini, banyakin yang hitam. Nah, sekarang sebaliknya, dia mintanya yang muda-muda kayak gini, yang masih merah. Sedikit agak aneh sih, pesan kelapa kok mintanya yang masih degan. Tapi ya kayak gitulah pasar, jadi kita harus ngikut penjualan mereka ya. Kalau nggak ngikut ya mungkin mereka juga susah untuk menjualnya. Jadi kita harus tetap mengikuti penjualan pasaran atau spek kelapa tren untuk hari ini gitu. Nah, dan di gudang kita juga di sini lumayan banyak stok kelapa yang masih tabonan atau gelondongan. Ya namanya kelapa sih pasti campur, yang hitam ada. Ini kelapanya super tapi tua. Ini kalau ke Jawa Tengah, terutama ke pasar Purwodadi, nggak masuk, jadi harus ditinggal, jangan dimasukin. Nah, pertanyaannya kemana kelapa yang hitam ini menjualnya? Masa kelapa yang super kayak gini dijual BS kan nggak mungkin. Nah, kita kelapa yang hitam ini dijualnya itu ke Jabotabek. Nah, kalau Jabotabek justru sebaliknya, permintaannya sekarang yang udah hitam-hitam kayak gini. Jadi kalau Jabotabek permintaannya kelapa yang udah full tua. Dan ke Yogyakarta itu masih Jawa Tengah, tapi sebaliknya permintaannya kelapanya yang udah full tua. Beda kayak pasar Purwodadi. Nah, terus gimana solusinya? Cara supaya kelapanya persentasenya tetap dapat, jadi kita masih bisa punya keuntungan dan nggak banyak BS dan nggak banyak kelapa yang sisa sortiran yang tertinggal di gudang. Yaitu caranya kita utamakan untuk muat yang ke Jawa Tengah dulu, yang ke Purwodadi. Nah, kan itu nanti sisa kelapa yang tua-tua, yang udah hitam-hitam full tua. Nah, untuk berikutnya kita baru untuk muat kiriman ke Jabotabek. Jadi kayak ketemu jodoh gitu, yang muda-muda, yang putih tua untuk ke Jawa Tengah, Purwodadi. Nah, sisanya yang hitam-hitam kita buat kiriman ke Jabotabek. Jadi urutannya itu kita muat dulu yang ke Jawa Tengah yang pertama. Nah, ketika beres yang ke Jawa Tengah, kita baru muat yang untuk kiriman ke Jabotabek. Nah, kan kalau kelapa yang udah hitam ini umurnya kuat, jadi walaupun jadwalnya
nggak bareng, misalkan muat ke Jawa Tengah itu hari Kamis, jadwal ke Jabodetabek itu hari Sabtu, jadi masih bisa tahan kalau kelapa yang udah hitam kayak gini. Jadi persentasenya dijamin dapat, keuntungannya pun insya Allah lah, jadi nggak rugi. Jadi kita harus punya buangan yang komplit. Misalkan kita cuma punya orderan atau langganan ke Jawa Tengah, mintanya cabut hitam, yang hitam jangan dimasukin. Nah mungkin kalau kita nggak punya buangan yang hitam ya, misalkan yang ke Jabodetabek mungkin kita pusing, nah yang kelapa yang hitamnya mau dikemanakan, masa kita harus kopra kan? Nggak mungkin kelapa yang seperti ini di kopra. Nah alhamdulillah kita di sini untuk lubang penjualannya komplit lah gitu. Nah mungkin cukup sekian untuk video kali ini, sedikit saran atau bocoran, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi intinya kita sebagai supplier harus tetap mengikuti permintaan pasar seperti apa, kelapanya seperti apa. Jadi kita tetap harus bisa memuaskan pelanggan kita selagi masih masuk. Jadi kita masih dapat keuntungan dan nggak rugi. Oke, terima kasih udah menonton. Salam satu profesi.